If children are being taught by adults, no less, to solve problems using their words, using non-violent solutions, using agreement, then why is a world leader using military to solve their problems? Ayu Petri dan Matt. Apa kabar teman-teman di seluruh dunia? Ketemu lagi dengan saya Ayu Petri di Budapest, Hongaria. Sudah lebih dari 2 minggu setelah perang yang ada di negara tetangga kami di Ukraina. Untuk orang tua seperti saya yang punya anak di sini, ada berbagai masalah yang harus di-tackle. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya juga harus mikir anak saya. Di satu pihak, saya tidak ingin anak tahu masalah seperti ini, kekerasan, perang. Tapi di lain pihak, ada kewajiban untuk mempersiapkan anak-anak juga kalau sampai kita terkena dampaknya. Jadi agar mereka bersiap-siap. Ini teman-teman juga bisa mendengar ada suara pesawat. Setiap beberapa menit ada seperti ini. Jadi mau tidak mau, saya harus membahas tentang perang dengan anak. Hi everyone, if you don't know me, I am Mad and I'm 13 years old and I go to an international school in Budapest. Are there any students from Ukraine and Russia in your school? There are a few Russian students in my grade, but there aren't any Ukrainian people that I know about. But they may be, you just don't know them. Yeah. I mean, it's called international school, and Ukraine is just And right next to us. there are like 75 nationalities being represented in that school. Dari sekolah Math, saya juga mendapatkan panduan bagaimana untuk melakukan diskusi tentang hal ini dengan anak. Disesuaikan dengan umur mereka, tapi tentunya kita sebagai orang tua lebih paham tingkat kedewasaan anak. Kalau seperti Matt itu anaknya dewasa banget, sudah bisa untuk diajak diskusi. Jadi tidak perlu terlalu terpaku pada pembagian umur ini. Dan inilah yang akan kita bahas. Kita masuk ke dalam dulu. Oke, sebelum kita mulai ngobrol dengan anak tentang masalah perang ini, ada 3 PR yang kita harus kerjakan. Yang pertama adalah tentukan dulu pesan moral apa yang ingin kita sampaikan kepada anak. Misalnya, jangan takut, kita masih aman, ataupun pesan-pesan lainnya yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kita harus bisa menguasai perasaan sebelum berbicara pada anak. Kita harus tetap tenang, jangan panik, karena kalau kita panik, anak akan lebih panik lagi. Yang ketiga, kita tidak perlu mempunyai jawaban atas semua pertanyaan mereka, karena kadang-kadang ada hal yang kita sendiri juga masih belum tahu. Oke, sekarang kita langsung bahas kepada panduan untuk berbicara dengan anak tentang masalah perang. 4 tahun sampai dengan 8 tahun. Untuk anak yang masih sangat muda sekali seperti ini, tidak perlu diajak ngobrol tentang perang kecuali kalau mereka memang merasakan akibatnya ataupun ada anggota keluarga atau teman yang terlibat langsung. Dan gunakan tentu saja bahasa yang ringkas, jelas, gampang dimengerti. Misalnya mereka bertanya, kenapa kedua negara itu berperang? Kita bisa menjawab dengan singkat karena mereka memiliki perbedaan pendapat. Kita tunggu saja apakah mereka sudah puas dengan jawaban itu ataupun mereka masih ingin bertanya lagi. Yang nomor 2, untuk usia 8 sampai 12 tahun. Anak yang sudah lebih besar akan lebih kritis, biasanya mereka akan menanyakan pertanyaan yang kadang kita tidak menduga sebelumnya, dan ini bagus sekali karena dari situ kita tahu ternyata anak kita memikirkan tentang hal ini. Nanti kita bisa mencari jawabannya sama-sama. If children are being taught by adults, no less, to solve problems using their words, using non-violent solutions, using agreement, then why is a world leader using military to solve their problems? It is complicated, but I think actually people have different opinions, but there are people who have more power over the others, and they have the right to make decision, and then that happens. Can't they just use like some sort of neutral democracy vote thing? Because then that way, yeah, like there is gonna be a minority that does disagree, but then more people will be happier. Theoretically, that would be the best. But then, sadly, in practice, we are not those leaders. Yang ketiga, anak SMP. Ini seumuran anak saya, Matt.
Anak SMP biasanya sudah banyak mendengar berita, bisa dari internet, dari TV, dari teman-teman, bahkan dari guru. Dan sekarang ini kita tahu banyak sekali fake news, hoax yang ada di luar sana. Kalau mereka harus mendengar tentang tragedi perang seperti ini, lebih baik mendengar dari orang tuanya sendiri daripada orang di luar yang kita belum tahu agendanya seperti apa. Kita bisa mulai dengan bertanya langsung pada mereka, sejauh mana mereka tahu tentang perang. I heard that Russia was building up troops near their border with Ukraine, and that was kind of like a huge red flag. And why did they do it? Because Ukraine wanted to join NATO. Kadang-kadang anak sangat kritis dan bisa memberikan pertanyaan yang sulit dijawab. Di situ kita bisa mencari jawabannya bersama. Dengan nonton berita bersama, membaca berita bersama, anak bisa menemukan sumber berita yang bisa dipercaya. Yang keempat adalah untuk anak SMA. Remaja banyak yang ingin tahu tentang apa yang dipikirkan oleh orang dewasa, dan biasanya mereka gampang dipengaruhi oleh apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Jadi harus jelas dari mana sumber informasi yang mereka dapatkan. Well, during the school day after the invasion had begun, we did talk about it a little bit. We had to watch like a few videos. Oh, really? Regarding the war. Where was it from, the video? We got like a list of links on a little class website. Oh, and do you know the sources? Do you remember? I forgot. You forgot. But anyway, what was there? It was specifically supposed to explain the build-up to the war though, not what was actually happening. Kalaupun pendapat mereka menurut kita salah dan perlu dibenarkan, sebaiknya hindari untuk menggunakan kata-kata yang langsung negatif. Tapi kita bisa mengajak anak untuk melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang yang lain. Bagaimana dilihat dari sudut pandang nasionalisme, agama, kemanusiaan. Nah, saya rasa panduan ini tadi sangat gampang diterapkan, dan selain itu masih ada tips yang mungkin akan berguna untuk teman-teman di Indonesia. Semoga saja perang gak akan sampai ke sana ya, tapi siapa tahu untuk teman-teman yang ingin mengajak anak berdiskusi tentang soal seperti ini, bisa menggunakan tips ini. Yang pertama, intinya kita sebagai orang tua harus mendengarkan. Jadi kita tanya saja anak, kemudian dia akan menjelaskan bagaimana pendapatnya, bagaimana kekhawatirannya, dan dari situ kita bisa tahu sejauh mana harus membahas topik ini dengan mereka. Nomor 2, kadang-kadang kita mempunyai pendapat yang sangat tegas tentang perang ini. Apakah perlu kita meminta anak untuk memiliki pendapat yang sama dengan kita? Sebaiknya di awal diskusi kita fokus pada apa yang dipikirkan anak dulu. Kalau dari awal kita sudah ngomong ini salah, ini benar, takutnya anak kita memiliki pendapat yang berbeda dan tadinya dia mau ngomong jadi tidak berani karena takut disalahkan. Sebaiknya kita hindari pernyataan yang terdengar menghakimi atau menolak pendapat anak, seperti kamu belum tahu apa-apa, kamu masih ingusan, kamu masih terlalu muda untuk tahu hal-hal seperti ini. Daripada melawan pernyataan anak, lebih baik kita mengajukan pertanyaan agar dia bisa lebih melihat dari perspektif orang lain. In my school, not really. They're a Western school. They wouldn't do that. But do they condemn Russia and stuff like that? No. No, right? Actually, there are a lot of Russian students in your school. Yeah. Not just a few, maybe a few in your class, but when we went to international festival, there were a lot. A lot, yes. And that might probably be because Russia is pretty big. Yeah, well, we have close relation to Russia here, so I think it makes sense that there are lots of Russian students. So your school, although it's Western school, does it persuade the students to, okay, I have to be in this side, I have to be on that side? Persuades, but doesn't punish if you're on the other side, basically. Persuade, like how? Like there are various donation programs, and there's also a special program for the Ukrainian students who have moved to Hungary because of the war, and they get free time, they get to
get together with other Ukrainian students in the same situation. Yeah, so they encourage you heavily to donate. Oh, okay. And that's okay. partly because my school tends to participate a lot in lots of charity events and things like that. Like every other week they're hosting some sort of new event to help people that have been displaced. In my opinion, we as a human, we have the responsibility, duty to help others who are in need. Like regardless who is wrong or right, we need to help victims, no? For me personally, I don't think it's persuasion for you to join one side, because whoever is a victim, we need to help. Yeah. I don't know. What do you think? My school isn't very biased. Like, they do encourage you to be supporting the Ukrainians, but well, they can't really force that. I mean, they're an international school. They have like 75 nations, including both Russia and Ukraine for sure. So I don't think they can be biased. If they can, then people are probably gonna get mad at them. Yeah, I think there are like diplomats from Russia, diplomats from Ukraine, diplomats from USA. Their kids go to your school, right? Yes! Various people from different walks of life. So you can't actually discriminate. Yeah, otherwise they're gonna basically Yeah. start a petition or something. Right. Yeah. Tujuan pembahasan perang ini kepada anak bukan untuk mendiktekan pendapat kita kepada anak, tapi agar dia bisa mengkaji sendiri peristiwa ini dan kemudian mengambil keputusan setelah berpikir dengan matang. Ini perlu kita ingatkan pada anak, kadang-kadang pendapat kita juga bisa berubah. Sekarang berpendapat A, besok berpendapat B karena adanya informasi baru yang kita terima. Dan ini ya normal saja. Nomor 5 yang ini saya lihat banyak terjadi pada netizen di Indonesia. Bagaimana jika anak justru merasa gembira setelah melihat kekerasan yang terjadi? Kadang ketika kita menonton suatu berita, sumber berita menunjukkan peristiwa tragis atau kekerasan sebagai suatu hal yang heroik, hal yang macho, kuat, atau bahkan memperlihatkannya seperti pertandingan sepak bola, dan beberapa anak merasa terpesona dengan hal ini. Ayo maju terus, pantang mundur. Anak laki-laki menjelang remaja kadang-kadang ada kecenderungan merasa tertarik pada kekerasan. Misalnya kan mereka suka main video game yang perang-perangan seperti itu. Dan ini dianggap sama seperti itu tanpa melihat efek pada korban yang sebenarnya. Mereka belum peka, belum punya empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain, dan disinilah peran orang tua yang penting. Kita bisa memperlihatkan sisi lain yang tidak ada di berita itu. Nomor 6, sebaliknya ada juga anak yang mengalami ketakutan luar biasa karena adanya perang. How do you feel if you see video showing one side defeating the others or hurting the others? How do you feel to see violence like Uncomfortable, especially if it's showing like dead bodies. I remember seeing. Did you see? I saw a video on Wikipedia about the shelling on 28th of February, and there were dead bodies everywhere. There was blood everywhere. Yeah. I don't want to think about that video anymore. Ketakutan yang luar biasa sampai tidak bisa tidur, sampai panik, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tentu saja ini tidak normal. Mungkin anak mengalami trauma dan kita perlu menemui seorang ahli. Tapi kadang-kadang lebih banyaknya untuk kejadian biasa, kita perlu mengoreksi sedikit kesalahpahaman mereka saja. My main worry is that Russia might go crazy and begin attacking countries near the Ukraine, and then they might go to Hungary to. In fact, they even said that countries that give military aid to Ukraine are targets for Russia. There was a statement on Twitter, I think. As far as I know, here we don't give military aid. We only give like humanitarian aid, yeah. but yeah.
don't worry about that. I think we are in safe place for now at least, and there are many people who are working to keep us safe. I mean, Yep. you heard about those helicopters back and forth? Yeah, in fact, every time I sleep, a helicopter immediately passes by my house, and I'm always scared that there's just gonna be some sort of loud boom explosion just in the ceiling of our house. I remember the first few days you always went to check in the window whenever you heard airplane coming. And now, what do you feel? I'm a bit After more meeting calm, and I still feel assured that the invasion won't spread to other countries, but even now it's not spreading, and look at how bad it is. It's already bad, and it's affecting us in different ways, not just It's affecting both sides too. Yeah. It's a loss-loss situation. right. Yang nomor 7, setiap kali ada perang biasanya akan ada aksi balas dendam dari kedua belah pihak. Bagaimana kita menanggapi dan bagaimana kita harus mengajarkan pada anak kita. Ketika anak melihat orang dewasa berempati, lebih fokus pada sisi kemanusiaan, membantu mereka yang membutuhkan, kemungkinan mereka juga akan mencontoh hal itu. Tapi penting untuk diingat bahwa anak-anak masih di bawah umur. Jadi meskipun mereka bisa membantu, tanggung jawab tidak berada di pundak mereka. Ini untuk mengurangi beban mereka biar mereka tidak stres. Mereka harus bisa melihat bahwa orang dewasa adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab, yang bisa diandalkan dengan cara kita melakukan hal-hal untuk memperbaiki keadaan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.